Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zara Lestari Ramadhani Caniago. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Nah, sekarang saya lagi berada di salah satu objek wisata yang ada di Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough sebelumnya diciptakan oleh kolonial Belanda yang menjajah ke Indonesia, tepatnya di kota Bengkulu. Mari semua, ayo kita masuk ke dalam. Masuk ada ya? Sendiri aja? Iya Pak. Satu orang 5.000. Yuk, makasih. Nah, sebelum memasuki kawasan benteng, kita harus membeli kartisnya dulu seharga Rp5.000. Mari kita masuk. Nah, sekarang saya lagi berada di ruang barak pegawai EIC, yang mana rakyat Bengkulu menolak tunduk terhadap kolonial Belanda pada tahun 1835. Nah, di sini pas kedatangan kolonial Inggris ke Bengkulu, masyarakat Bengkulu merasa terpaksa karena perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu telah dibatasi oleh kolonial Inggris. Nah, di ruang ini juga terdapat sejarah tanam paksa, di mana sejarah tanam paksa ini dilakukan oleh kolonial Belanda untuk memaksa rakyat Bengkulu mengerjakan kerja rodi demi kepentingan negara Belanda tersebut. Nah, pada tahun 1862, rakyat Bengkulu melawan tanam paksa yang dibuat oleh kolonial Belanda untuk memperbudak rakyat Bengkulu demi mencapai kekayaan negara Belanda. Nah, di sini juga dijelaskan rakyat Bengkulu menentang inventarisasi adat dan istiadat yang dibikin oleh kolonial Belanda karena sebenarnya rakyat Bengkulu sudah memiliki adat istiadat yang dilakukan sejak lama tapi belum dibukukan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang peristiwa Ratu Samban yang mana beban pajak diberikan amat berat kepada rakyat Bengkulu khususnya di daerah Bintuhan. Nah, di sini juga terdapat patung Joseph College yang mana dia adalah gubernur EIC pada tahun 1712 sampai dengan 1717. Nah, pada tahun 1714 sampai 1719 menjelaskan tentang buruknya kondisi Fort York dan mengusulkan perpindahan Benteng Marlborough ke Carang atau Karang, dan usulan tersebut dipersetujui oleh pihak benteng. Nah, di sini juga terdapat gambaran bangunan Benteng Marlborough pada tahun 2016 yang berskala 1:125. Nah, di sini juga terdapat bagaimana proses pembangunan Benteng Marlborough dan apa saja sih fungsi-fungsi ruangan yang terdapat di Benteng Marlborough tersebut.
Nah, di sini saya lagi berada sama salah satu petugas yang ada di Benteng Marlboro. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu petugas yang ada di Benteng Marlboro. Baiklah Pak, apa sih alasan kolonial Belanda mendirikan Benteng Marlboro di kota Bengkulu yang berletakkan di sekitar pantai? Sebabnya pertama-tama kan kalau dulu kan jalur transportasinya utamanya kan laut. Dia berada di pinggir laut. Sudah itu lokasinya strategis, dia dekat pusat Chinatown, pusat perkampungan. Itu aja. Jadi teman-teman, Benteng Marlboro ini didirikan di sekitar pantai karena pada masanya akses menuju ke kota lain itu hanya menggunakan jalur lautan. Baiklah Pak, apa sih peran Benteng Marlboro selama masa penjajahan kolonial Inggris di Bengkulu? Ya, kalau perannya sih kebanyakan dia digunakan untuk pertahanan sekaligus untuk gudang menampung rempah-rempah. Nah, seperti yang kita dengar, Benteng Marlboro digunakan sebagai benteng pertahanan kolonial Inggris dan penyimpanan rempah-rempah yang telah didapatkan oleh kolonial Inggris. Selanjutnya Pak, apa aja sih larangan yang ada di Benteng Marlboro ini? Larangannya sih cuma sekedar menjaga kebersihan. Kalau berfoto atau naik ke atas jangan terlalu pinggir, nanti kan jatuh, untuk keselamatan pengunjung itu juga. Nah itu kalau mengadakan kegiatan-kegiatan kayak administrasinya lapor dulu sama petugas. Jadi begini guys, larangan yang ada di Benteng Marlboro ini karena tempat Benteng Marlboro yang merupakan ada dataran tingginya juga naik ke atas, jadi diharapkan kepada wisatawan untuk berhati-hati karena memicu jatuhnya ke bawah. Selanjutnya Pak, Benteng Marlboro ini dapat diakses mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Kalau benteng ini sekarang bukanya pukul 8, tutupnya pukul 17 jam 5 sore. Terakhir ya Pak, kapan sih benteng ini dapat dipergunakan oleh wisatawan? Banyak wisatawan yang datang mengunjungi benteng. Oh biasanya sih hari-hari kayak hari-hari besar kan, lebaran, libur anak sekolah, itu yang biasanya pengunjungnya rame itu. Libur sekolah, hari-hari besar kayak kalender merah kan, tanggal libur. Terima kasih Pak.